Kembali lagi di channel kami ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang GeoGebra ya, atau tutorial GeoGebra ya. Nah, di sini bisa membantu guru-guru untuk membuat media pembelajaran ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mentranslasi suatu objek ya, atau suatu objek. Misalnya di sini kita buat dulu objeknya, terserah bangunnya apa mau buat segitiga, bangun datar intinya ya. Nanti misalnya kita buat segitiga ya. Nah, ini segitiga. Ini udah selesai segitiganya, intinya mau diwarnain juga boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Berarti di sini kita lanjut ya. Untuk mentranslasi objek ini kita tinggal klik aja buat vektornya dulu, vektornya. Nah, jika sudah, tinggal cari klik di sini ada namanya translasi by vektor ya. Nah, klik translasi by vektor, kemudian klik objeknya, kemudian klik vektornya. Nah, di sini akan muncul hasil translasinya ya. Jika kita geser vektornya, gambar yang ditranslasi itu juga akan terbentuk gitu ya, seperti ini. Gampang bukan? Kalau masih objek lain juga bisa ya, selain segitiga ya, bisa teks, bisa juga lingkaran gitu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana membuat translasi seperti gambar bergerak ya, atau objek bergerak ya. Nah, di sini kita perlu bantuan yang namanya slider ya. Oke, kita buat dulu slidernya. Nah, di sini ada number ya, sama integer untuk rotasi ya. Jadi kita nggak perlu kita gunakan angle-nya, kita gunakan numbernya, number atau integer ya, itu sama saja. Nah, kita pakai yang number ya, biar kita bisa minimumnya pakai 0. Kalau integer tuh minimumnya cuma sampai 1 ya. Nah, number di sini kita pakai dengan namanya, kita pakai A saja dan namanya. Kemudian intervalnya kita gunakan 0 ya, dari 0 sampai dengan misalnya kita pakai 10 ya. Ini adalah jarak satu satuan ya. Increment itu maksudnya itu adalah kenaikan dari, maksudnya 0 sampai 10 itu kenaikannya. Misalnya kalau kita gunakan increment 1 berarti 0, 1, 2, 3 gitu. Itu maksudnya. Nah, increment ini semakin kecil increment, semakin halus pergerakan suatu objek ya. Nah, di sini kita gunakan 0,0. Di sini ada slider. Ini bentuk slidernya apakah horizontal atau vertikal ya. Tidak ada pengaruhnya. Kemudian di sini animasi ya. Di sini ada namanya speed. Di sini ada namanya repeat. Repeatnya itu ada pengulangannya. Apakah kiri kanan atau ke kanan saja, ke kiri saja atau ke kanan langsung berhenti. Nah, untuk yang ini nanti akan saya jelaskan kalau objeknya sudah selesai ya. Nah, di sini kita klik OK kalau sudah ya. Nah, di namanya sudah jadi objeknya ya. Objek slidernya sudah jadi. Nah, kita akan buat sekarang pertama itu adalah kita bantuan segmen ya. Segmen with given length ini maksudnya itu adalah kita membuat ruas garis di mana panjangnya ditentukan oleh slider ini nanti ya. Kita klik segmen terus diklik, terserah misalnya di sini ya. Atau kita tulis di bawah saja garisnya. Nah, di sini lengthnya berapa? Jangan kita masukkan angka ya, tapi kita masukkan adalah nama slidernya, misalnya A. Oke. Nah, berarti di sini garis ruas garis AB ini udah diatur oleh slidernya ini. Nah, jadi berapapun besarnya si A, maka panjang AB itu akan sepanjang si A juga gitu. Kalau 10 ya di sini 10 satuan gitu. Selanjutnya kita akan buat itu vektornya ya. Vektornya itu kita hubungkan A ke B. Nah, seperti ini. Udah jadi. Kemudian kita buat objeknya ya. Nah, di sini saya akan buat dulu tanpa nama ya. Tabelnya kita matiin dulu. No new object ya. Berarti di sini kita akan buat sebuah segitiga ya. Segitiganya bebas ya, mau segitiga apa, sama sembarang sama kaki. Nah, di sini saya akan buat segitiga sembarang ya. Nah, misalnya di sini ada segitiga ya. Ini nggak apa-apa, nggak usah diwarnai. Kemudian
Langkahnya sama kayak tadi, kita cari translasi by vektor. Nah, klik objeknya, kemudian track vektornya. Oke. Nah, udah jadi ya. Berarti kalau kita gerakkan ini, nah dia akan kelihatan bergerak ya. Nah, bagaimana caranya biar hanya kelihatan satu objek saja yang bergerak ya. Caranya itu adalah ini kita blok dulu ya. Boleh gini caranya, di blok dengan cara klik kanan terus tahan langsung digeser ya. Atau di sini kita bisa atur dulu pakai menggunakan objek tipe ya. Nah, di sini objek tipe. Atau klik bagian di sini ada namanya triangle ya. Triangle yang T1 ya, bukan T1 aksen. Kalau T1 aksen ini merupakan hasil translasi dari T1 ini. Kita klik dia, nah udah hilang kan? Terus ini kita show objek seperti ini ya. Tapi lebih gampang, saya ulang. Nah, lebih gampang kita blok dia semuanya, kemudian di klik kanan, kemudian ada namanya show object. Nah, hilang semua langsung. Jadi hanya kelihatan segitiganya saja yang berpindah. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah mau diwarnai, kita blok semuanya, kemudian kita pakai warna biru misalnya ya. Ini untuk memenuhi ya, terserah apakah mau dibuat garisnya saja atau dipenuhkan. Nah, di sini saya penuhin. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara simulasinya? Bisa kita klik kanan di sini, ada namanya animasi on. Nah, kita klik tuh. Jadi segitiganya akan bergerak ya. Nah, biar tidak mengganggu, vektornya ini bisa kita hilangin. Kita ketika blok vektornya, diklik kanan, show object. Nah, jadinya seolah-olah itu hanya media ketiganya yang bergerak seperti itu. Nah, di sini akan saya gunakan bantuan bottom ya. Nah, ini kita berhentikan dulu. Nah, tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu, kita klik ini slidernya ya. Object properties. Nah, di sini akan muncul objeknya ya. Ini saya pindahkan dulu slidernya ke sini. Apa maksudnya dari... Nah, di sini akan saya play lagi. Nah, misalnya speed ini kalau misalnya kita tambah, dia akan tambah cepat ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini 2 misalnya, tuh. Nah, ini saya bilang increment ya. Kalau incrementnya kita pakai 1, dia akan patah. Tuh, agak jelek dia jadinya kan. Tapi makanya kalau misalnya kita pakai yang lebih kecil lagi 001 misalnya, nah bisa akan semakin halus seperti itu pergerakannya ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang repeatnya ya. Repeatnya itu di sini ada pilihan, misalnya kalau pakai ini, nah dia seperti ini ya, ke kanan terus lagi balik ke awal gitu. Kemudian kalau kita pakai decreasingnya dia ke kiri ya, ke kiri terus balik lagi dari kanan dia mulai lagi gitu. Kalau ini yang ini itu kalau ke kanan langsung berhenti gitu. Nah, di sini untuk media biasanya kita akan gunakan repeat ini ya. Dia akan berpindah tempat seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita tutup ya, tinggal di klik standar close saja. Ini kita balikan lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan bottom ya. Di sini kita akan buat bottomnya. Nah, ini ada namanya bottom. Kita taruh tempat bottomnya ya. Kita captionnya kita namain play ya. Nah, untuk scriptnya itu kita gunakan namanya itu adalah sintaknya itu adalah start animation. Nah, di sini start animation buka kurung itu kita pakai nama slidernya. Nama slidernya apa tadi? A kan? Kita gunakan nama slider A tutup kurung. Kalau sudah oke. Nah, di sini kalau kita klik play-nya dia akan play. Nah, seperti itu. Bagaimana memberhentikannya? Ya kita buat sintak lagi untuk memberhentikannya. Misalnya kita buat di sini caption kita buat stop ya. Berarti di sini kita tetap sintaknya itu adalah start di sini tinggal kita tulis nama slider, false.
Nah, ini untuk stopnya ya. Nah, dia akan stop di tengah-tengah ya. Play lagi, stop. Play lagi, stop. Nah, seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya dia nanti tapi kembali lagi ke tempat objek awal. Nah, caranya itu adalah kita gunakan lagi misalnya pakai menu reset ya. Reset misalnya balik lagi ke awal. Nah, di sini angka 1 kita gunakan misalnya sama seperti tadi, start animation buka kurung a, false. Ini untuk menyetopnya dulu ya. Nah, sekarang untuk mengembalikannya. Nah, karena di posisi awal itu A sama dengan 0, berarti otomatis kita gunakan aja A sama dengan 0. Nah, oke. Nah, misalnya kayak gini. Di play, kita klik stop, nah balik lagi kan, dia akan berhenti gitu. Play, stop, reset ya. Nah, itu. Kalau di play ya seperti ini dia akan jalan terus ya. Kita akan berhenti di ujung ya. Sekian ya. Jika ada lagi mau ditanyakan atau mau dibuatkan lagi model media yang lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di share dan di subscribe ya. Terima kasih.